Pernahkah anak Anda mengalami ruam-ruam merah, hidung tersumbat, atau gatal-gatal setelah makan makanan tertentu? Mungkin saja anak Anda mengalami alergi. Tapi tenang saja, jangan panik. Di video kali ini kita akan bahas bersama apa itu alergi pada anak, gejala-gejalanya, dan cara mengatasinya bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Nah, jadi alergi itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh akan merespon setiap zat asing yang masuk. Namun, pada pengidap alergi, respon tersebut bisa dibilang berlebihan atau hipersensitivitas, hingga menimbulkan gejala, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jenis-jenis alergi yang umum terjadi pada anak yaitu adalah alergi makanan. Terjadi ketika sistem kekebalan tubuh tadi mengenali protein yang ada di dalam makanan sebagai suatu ancaman. Gejala alergi makanan bisa dari ringan seperti gatal, ruam di kulit, bisa juga timbul pembengkakan. Tetapi dalam kasus yang lebih serius bisa menyebabkan reaksi anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang dapat mengancam jiwa. Nah, ada juga alergi debu atau tungau debu. Itu gejalanya muncul seperti hidung meler, bersin-bersin, kemudian bisa juga mata gatal, berair, dan pada anak-anak yang memiliki riwayat asma bisa muncul sesak nafas dan juga mengi. Ada juga alergi yang disebabkan oleh binatang atau hewan. Nah, alergi ini disebabkan oleh partikel kecil yang terdapat dalam hewan tersebut, seperti pada air liurnya, pada bulunya, kulit, atau bahkan urin. Nah, pada saat seseorang terpapar dari kontak dari hewan tersebut, tentunya alergi bisa muncul, baik alergi yang timbul di kulit maupun di saluran pernafasan. Ada juga alergi karena mengkonsumsi obat-obatan. Beberapa obat-obatan yang sering menyebabkan alergi, misalnya antibiotik amoksisilin. Nah, hal itu bisa menyebabkan reaksi alergi seperti ruam di kulit, bengkak di wajah, atau bengkak di bibir, gatal-gatal, dan reaksi yang lebih parah seperti kesulitan bernafas pada kasus anafilaktik. Atau pada beberapa kondisi yang berat, alergi tersebut bisa menyebabkan kondisi yang disebut Stevens-Johnson syndrome. Nah, alergi tadi bisa menyebabkan lepuh di seluruh tubuh yang parah dan harus segera ditata laksana karena akan membahayakan nyawa seseorang. Ada juga alergi kontak karena terpapar dari suhu panas, suhu dingin, atau kontak dengan serangga atau zat kimia dan zat iritatif lainnya. Nah, hal ini harus dicegah dengan menghindari kontak tersebut. Penyebab utama pada alergi adalah riwayat genetik dari alergi yang ada di orang tua. Biasanya apabila salah satunya nih ayah atau bundanya memiliki riwayat alergi itu bisa diturunkan. Apalagi kalau dua-duanya orang tua tersebut memiliki riwayat alergi pada keluarganya, tentu beresiko lebih besar menurunkan alergi tersebut ke anak dengan manifestasi yang berbeda-beda. Nah, umumnya yang terjadi pada anak paling sering adalah alergi makanan. Nah, beberapa makanan yang paling sering menyebabkan alergi, contohnya susu sapi. Alergi terhadap susu sapi ini paling sering terjadi. Bisa juga karena intoleransi laktosa, berbeda dengan alergi susu. Tapi ada juga nih alergi yang disebabkan oleh makanan lain seperti seafood, kemudian telur, gandum atau gluten, kemudian ikan. Banyak ya jenis-jenisnya karena kita tidak bisa menyamaratakan alergi pada satu orang dengan orang lainnya. Bisa disebabkan oleh banyak hal. Gejala alergi pada anak bisa muncul segera setelah terpapar alergen atau zat yang menyebabkan alergi tersebut. Tapi ada juga hipersensitivitas tipe lambat yang muncul beberapa jam setelah terpapar dari alergen tadi. Nah, gejala dari alergi kulit itu yang utama biasanya ruam, kemudian gatal. Kita biasa menyebutnya urtikaria atau biduran ya. Kulit anak biasanya merah dan gatal, muncul benjolan-benjolan kecil menyebar di seluruh tubuh dan luar biasa gatal sekali. Ruam ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun setelah anak terpapar alergen. Nah, ada juga eksim atau dermatitis, itu kulit yang kering, merah, gatal, dan iritasi biasanya muncul seperti di area pipi, lipatan siku, kemudian di lutut, itu paling sering tempat-tempat terjadi dermatitis. Gejala alergi pada saluran pernafasan seperti hidung tersumbat atau berair sering disebut dengan rinitis. Seringkali bersin-bersin di pagi hari, kemudian mata gatal, mata merah, atau bisa menimbulkan batuk.
Nah, alergi dapat menyebabkan gangguan di pernafasan seperti batuk atau mengi yang muncul karena vasokonstriksi dari saluran nafas atau penyempitan dari saluran nafas. Gejala alergi pada obat biasanya itu sedikit lebih berat ya. Ruam kulit atau gatal-gatalnya disertai dengan pembengkakan yang hebat. Kemudian pada kondisi yang berat bisa menimbulkan reaksi anafilaktik tadi. Nah, kemudian apabila pembengkakan tiba-tiba muncul di wajah, bibir, lidah atau tenggorokan, itu tentunya bisa mengganggu saluran pernafasan. Nah, kesulitan bernafas itu bisa menimbulkan suara mengi. Dan apabila terjadi tekanan darah yang tiba-tiba rendah, ada pusing, bahkan resiko pingsan, mual, muntah, dan diare, itu merupakan tanda bahwa anak mengalami gejala anafilaksis dan harus segera dibawa ke rumah sakit atau menghubungi layanan gawat darurat karena hal tersebut bisa mengancam jiwa anak. Untuk mengetahui apakah anak alergi atau tidak terhadap sesuatu, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Pertama, mengetahui riwayat makanan apa yang dimakan sebelumnya, paparan lingkungan atau zat apa yang terkena sebelumnya, kemudian konsumsi obat-obatan apa yang dikonsumsi sebelumnya. Hal tersebut harus diingat agar mengetahui penyebab dari alerginya. Jika merasa sering mengalami alergi, langkah selanjutnya adalah membawa anak ke dokter untuk dilakukan pengujian alergi. Untuk apa? Karena sebenarnya prinsip utamanya adalah pencegahan dari alergen tersebut. Hal yang bisa dilakukan pada saat pengetesan alergi ini bisa dilakukan prick test atau tes tusuk. Nah, bisa dilakukan dengan tes darah juga ya untuk mengetahui kadar IgE atau imunoglobulin E dari satu alergen tertentu. Nanti dari hasil pemeriksaan alergi tersebut akan didapatkan hasil apa saja sih alergen-alergen yang bisa menyebabkan seseorang terkena alergi dari kadar yang paling tinggi sampai dengan paling rendah. Dengan mengetahui hal tersebut, tentu orang tua bisa lebih aware untuk memperhatikan zat makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak atau bahan-bahan lain yang tidak boleh kontak dengan anak. Untuk mengatasi gejala alergi, tentunya bisa diberikan beberapa obat ya yang digunakan tergantung dari tingkat keparahan alergi. Obat yang paling utama yaitu antihistamin. Contohnya seperti cetirizine atau loratadine, itu bekerja dengan menghambat efek dari histamin. Histamin itu sendiri adalah zat kimia di dalam tubuh yang menyebabkan reaksi alergi tadi. Jadi dicegah dengan penggunaan obat tadi. Untuk gejala alergi yang lebih berat, biasanya dokter akan meresepkan steroid baik oral maupun inhalasi atau juga menggunakan steroid yang masuk ke dalam peredaran darah atau IV. Nah, apabila terjadi kondisi anafilaktik, tentunya dokter akan memberikan epinefrin atau adrenalin untuk reaksi alergi yang lebih berat. Jadi epinefrin tersebut adalah obat yang diperlukan untuk menghentikan secara segera reaksi alergi tersebut agar tidak membahayakan nyawa anak. Nah, jika anak menunjukkan gejala alergi yang tidak kunjung membaik setelah diberikan obat, misalkan gatalnya tetap berlangsung parah, berat, mengganggu, padahal obat sudah diberikan, nah itu bisa mengunjungi dokter. Kemudian, jika anak mengalami gejala reaksi alergi yang lebih serius, seperti pembengkakan di area wajah, pembengkakan di bibir, lidah, atau tenggorokan yang beresiko untuk menghambat saluran nafas, ini juga merupakan tanda berbahaya karena bisa berlanjut ke tahap anafilaksis. Nah, apabila gejala tersebut muncul, harus segera dibawa ke dokter. Gejala anafilaksis yang berat itu tanda-tandanya seperti sesak nafas, agak sulit bernafas ya, kemudian ada mual dan muntah, pusing yang hebat, bahkan bisa mengalami kehilangan kesadaran. Jangan ragu segera bawa anak ke dokter atau rumah sakit jika memiliki riwayat asma atau alergi di saluran pernapasan disertai dengan sesak nafas. Nah, karena semakin berat dan semakin lama penanganannya, tentu prognosisnya juga tidak akan baik. Jadi harus semakin cepat penanganannya. Apalagi jika gejala asmanya tadi tidak bisa dikendalikan dengan obat-obatan yang biasa digunakan di rumah. Tentu harus segera berkunjung ke petugas medis darurat terdekat agar penanganannya lebih serius lagi. Kemudian gejala alergi yang terus-menerus muncul juga tentu bisa mempengaruhi kualitas hidup anak. Nah, hal ini juga bisa dikonsultasikan ya dengan dokter spesialis anak, khususnya bagian imunologi, agar alergi yang berat tadi tidak menghambat produktivitas dari anak, terlebih menghambat tumbuh kembang anak. Pada beberapa jenis alergi, anak bisa mengembangkan toleransi terhadap alergen tersebut. Nah, ini berjalan dengan sendirinya. Misalkan, anak tersebut dulunya memiliki alergi ringan terhadap beberapa jenis makanan. Ada beberapa kasus yang semakin usianya tinggi, itu toleransinya pun akan ikut. Jadi,
tidak separah pada saat dulu terpapar alergen tersebut. Tapi tidak semuanya, ada beberapa jenis makanan atau alergi tertentu yang tidak hilang dengan sendirinya. Contohnya alergi pada serbuk sari pada bunga, alergi debu, hewan peliharaan, atau obat-obatan itu cenderung akan berlangsung lebih lama dan berulang, bahkan bisa lebih berat pada paparan-paparan selanjutnya. Oleh karena itu, hal yang utama diperhatikan adalah penting untuk memantau alergi anak, ketahui penyebabnya, dan hindari pencetusnya. Apabila sudah diketahui secara jelas apakah alergen yang menyebabkan seorang anak alergi, hindari penyebabnya. Alergi pada anak memang bisa menjadi tantangan, tapi dengan pengetahuan yang tepat dan juga dukungan yang baik, kita bisa membantu anak-anak kita hidup lebih nyaman. Jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter anak jika anak Anda menunjukkan gejala alergi. Jangan lupa ya untuk berikan emoji ini di kolom komentar, biar dokter tahu nih kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!